وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita akan ngobrol 1 jam ke depan. Ini ngobrol santai, malam-malam, nggak serius-serius. The truth of indigo. Fenomena indigo makin marak dan makin heboh, Ustadz. Rasanya konten-konten soal indigo juga banyak ditonton. Sebenarnya termasuk saya yang nyari bocoran. Bahkan di sebagian kalangan bukan rahasia umum lagi. Indigo atau orang dengan potensi indigo bahkan diagung-agungkan dan kerap dibanggakan. Dan dalam unsur psikologi, kondisi indigo ini yang disebut extrasensory perception atau ESP membuat orang-orang yang hidup dengan kondisi indigo ini memang sama dengan kondisi Islam, mengaitkan segala sesuatu dengan hal gaib, meramal, melihat masa depan atau masa lalu. Langsung ke pertanyaan, Ustadz. Bukan 1 atau 2 kasus yang kita tangani selama liputan dengan Ruqyah Trans 7 itu narasumber atau pasien-pasien kita dalam kondisi indigo. Bahkan ada 1 kasus di Jogja pernah mati suri. Nah, dalam kondisi mati surinya itu dia melihat yang konon katanya malaikat. Bahkan dia punya kemampuan kalau misalnya naik motor dia bisa ngeliat nanti akan ada kecelakaan di sini kayak gitu-gitu, Ustadz. Nah, apa sebenarnya kondisi indigo ini secara kajian Islam dan spesifik dari sudut pandang Ruqyah? Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kita langsung saja membahas tentang sejarah indigo ya. Jadi, kata-kata indigo itu sebenarnya baru muncul tahun 1970. 1970 yang dicetuskan oleh seorang cenayang, ya, seorang cenayang namanya kalau tidak salah Nancy Entape kalau nggak salah, nggak tahu gimana ejaannya ya. Ya, itu beliau ngarang sebuah buku, ya, sebuah buku. Nah, di bukunya itu ada suatu bab khusus yang membahas masalah aura. Beliau di situ mengatakan tentang orang-orang yang memiliki indera keenam dengan sebutan indigo. Indigo. Kalau kita tarik ulur lebih jauh dari itu, yakni di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Periwayatan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, ya, tentang seorang anak kecil di zaman Nabi namanya Ibnu Sa'id, atau dalam riwayat lain dikatakan Ibnu Sayyad. Ibnu Sa'id atau Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini adalah salah seorang anak-anak ya, anak kecil yang sampai saking saktinya dia, Ibnu Sayyad disangka sebagai dajjal yang sudah lahir. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah minta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memenggal Ibnu Sayyad karena khawatir Ibnu Sayyad ini adalah dajjal, saking kerasnya fitnah Ibnu Sayyad di saat itu. Ya. Tapi dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jangan. Kalau memang Ibnu Sayyad itu adalah dajjal, yang ditakdirkan untuk membunuh Ibnu Sayyad adalah Nabi Isa alaihi salam, bukan dirimu. Ya, kata Rasul. Kenapa sampai Umar itu mau membunuh Ibnu Sayyad, memenggalnya? Karena fitnahnya yang luar biasa dahsyat. Sampai-sampai Ibnu Sayyad itu bisa membaca apa yang ada di dalam hati manusia. Dia bisa membaca apa yang terbesit di dalam hati manusia. Hingga akhirnya yang datang menemui Rasulullah yang datang menemui Ibnu Sayyad langsung Rasulullah SAW.
Beliau datang dan beliaulah yang langsung menguji Ibnu Sayyad. Betul atau tidak Ibnu Sayyad ini bisa membaca isi hati manusia. Karena beliau itu adalah Rasul. Ya. Saat Ibnu Sayyad hendak membaca isi hatinya Rasulullah SAW, ditutup penglihatan Ibnu Sayyad. Saat itu Rasulullah SAW berpikir di dalam hati, ad-dukhan. Dukhan artinya adalah apa? Asap, kabut. Ya. Tetapi ketika Ibnu Sayyad melihat, itu ditutup sama Allah sebagiannya. Sehingga Ibnu Sayyad itu hanya bisa mengucapkan dukhan. Duh, nggak pakai khon. Duh, dia bingung. Duh, apa ya? Duh, nggak tahu dia. Karena apa? Ditutup sama Allah, sehingga Ibnu Sayyad tidak bisa meneruskan apa yang terbesit di dalam hatinya Nabi SAW. Kemudian di lain kesempatan Rasulullah SAW juga datang kepada Ibnu Sayyad. Rasulullah SAW bertanya, "Madza taro? Apa yang kamu lihat?" Maka Ibnu Sayyad berkata, "Inni ara arsan 'alal ma' haulahul hayyat." Ya, aku melihat singgasana yang berdiri di atas air atau di atas lautan, haulahul hayyat. Di sekitar singgasana tersebut terdapat banyak ular-ular yang ada. Maka kata Nabi SAW, "Dzaka arsy iblis." Yang dia lihat itu adalah singgasananya iblis. "Ikhsa fa innaka lan taghdu qadrak," kata Nabi. "Ikhsa fa innaka lan taghdu qadrak." Enyahlah kamu, karena engkau tidak akan pernah bisa melampaui takdir yang telah Allah tetapkan. Yang dimaksud, takdirnya manusia, fitrahnya manusia, tidak ada yang bisa melihat hal gaib. Di antara hal gaib itu membaca isi hati manusia, melihat dimensi lain dari bangsa jin, kecuali memang sebagian manusia yang Allah izinkan dalam rangka kemaslahatan seperti dakwah. Ya, para nabi sallallahu alaihim, kemudian para waliullah. Dan ingat, mereka tidak sembarangan mengumumkan bahwasanya dirinya bisa melihat jin, apalagi dibuat reality show, apalagi dibuat untuk bikin konten YouTube. Nah, mungkin kalau wali beneran ya, kecuali wali murid mungkin. Tapi waliullah tidak mungkin dia mengaku-ngaku bisa melihat jin kemudian disebarluaskan baik di media sosial maupun di televisi. Itu ya. Nah, ini awal mula hal-hal tersebut terjadi di zaman Nabi SAW. Hingga tahun 1970 Masehi, ya, cenayang yang namanya Nancy tadi menyebut bahwasanya orang-orang yang ditempeli setan itu, ya, adalah indigo. Ya, indigo. Adapun yang dilihat seperti pasien kita yang katanya bisa melihat malaikat, ya, yang katanya bisa malaikat, kemudian diperlihatkan dosanya ketika masih umur 6 tahun. Yeah. Nah, ini kan kalau kita lemah dari sisi akidah, lemah dari sisi Islamnya, pemahaman Islam kita, niscaya sangat mudah untuk ditipu oleh jin. Anak umur 6 tahun, kelas 1 SD, itu belum balik. Niscaya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin anak yang belum balik ditanyai oleh mungkar nakir, ya, untuk melihat dosanya? Dia aja belum umayyiz, belum balik, belum dihisab. Ya. Orang mukallaf, dia diberikan beban syariat, itu kan kalau syaratnya dia sudah akil balik. Dia berakal, dia juga sudah balik. Kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Ini anak kelas 1 SD. La haula wala quwata illa billah. Makanya amat sangat lembut tipuan-tipuan iblis, tipuan-tipuan jin, ya, bagi orang-orang yang awam. Makanya kita harus gencar untuk
mempreteli atau membongkar kedok strategi mereka satu persatu. Supaya tidak ada lagi saudara-saudari kita yang seiman yang diganggu oleh mereka atau ditipu hingga dipelencengkan akidahnya. Begitu ya, Mbak. Nah, selain itu, yang termasuk orang-orang indigo ya, menurut Nancy, adalah orang-orang yang memiliki prekognisi. Atau pelakunya disebut precognizer. Kan ada retrocognition, ada precognition. Pelakunya precognizer sama retrocognizer. Kalau precognizer, dalam hadis disebutnya adalah al-arraf. Al-arraf artinya adalah peramal. Itu precognizer. Orang-orang yang bisa mengetahui kejadian-kejadian yang belum terjadi. Adapun orang yang bisa membaca sejarah ketika dia beranjak di suatu tempat, kemudian dia seakan-akan bisa melihat gambaran, kayak ada televisi di depannya. Dia melihat sejarah, oh dulu kerajaan Mataram itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kerajaan Majapahit itu seperti ini, seperti ini. Kerajaan Singosari, Tumapel, Tarumanegara, kerajaan Galuh Purba, itu seperti ini, Pajajaran seperti ini. Nah, hal yang tersebut disebut sebagai retrokognisi, orangnya disebut retrokognizer. Ya. Itu termasuk ke dalam indigo seperti konsepnya Nancy N tadi, si Cenayang itu. Ya, tahun 1970. Pada hakikatnya yang namanya arraf, orang-orang yang kalau orang Jawa bilang orang pinter, ya, orang pinter. Lebih spesifik arraf ini kalau dalam hadis orang yang bisa melihat perkara masa depan, ya, perkara yang sudah lewat, gitu. Dan kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang-orang yang bisa melihat kondisi atau keadaan yang belum terjadi, itu dibisikinya sama jin mirip sekali bisikan anak ayam, ya, anak ayam yang menyuarakan di telinga mereka. Makanya dalam hadis dikatakan yaqurru fi udhuni waliyhi qurrad dajajah. Setan itu akan yakurru maksudnya adalah petok-petok. Bahasa Indonesia petok-petok, petok-petok. Qurrad dajajah, seperti halnya petokan atau suara ayam, suara pitik. Makanya di dalam mitos-mitosnya orang Arab, ya, kepercayaan khurafatnya orang Arab, ada yang disebut sebagai tiarah. Tiarah kan dari makna toir, burung, ya. Karena burung terkadang juga identik dengan yang namanya simbol-simbol setan. Ya mungkin itu ya, secara umum gambaran tentang indigo, Mbak. Sekaligus menjawab tadi yang sudah disampaikan. Masalah malaikat juga. Malaikat nggak mungkin jadi khodamnya manusia. Apalagi dipanggil buat ngobatin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Aduh, iya. Dipanggil Mbak. Kenapa nggak mungkin? Mungkin saya harus jelaskan ya, karena video ini juga mau kita upload ya. Khawatir nanti cuma bisa ngeklaim saja. Kita bisa melihat di dalam kitab Fathul Bari, penjelasan bab masalah tafsir surat Maryam. Di situ dijelaskan Rasulullah SAW pernah rindu kepada Jibril. Hingga Rasul pernah bersabda kepada Jibril, "Ya Jibril, ma mana'aka alla tazuruna aktsaru mimma tazuruna?" Wahai Jibril, apa yang menghalangi engkau tidak sering-sering mengunjungi kami sebagaimana kunjunganmu sebelum ini? Jibril tidak bisa menjawab apa-apa, ya, hingga akhirnya ayat dari Allah turun, ya, turun kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan tidaklah kami turun kepada engkau wahai Muhammad kecuali atas perintah dari Tuhanmu. Ini ayat yang sangat-sangat jelas bahwasanya malaikat tidak bisa diatur-atur jadwal kedatangannya, walaupun Rasulullah SAW sendiri.
itu haknya Allah secara mutlak. Lah ini ada manusia katanya bisa manggil-manggil malaikat, bisa ngundang-ngundang malaikat dengan ritual-ritual tertentu. Sebenarnya ada sejarahnya, Mbak. Bukan hanya di era-era ini aja. Sebelum ini pun sudah banyak sekali kitab-kitab sihir yang menggunakan bahasa Arab. Di situ dijelaskan tentang cara memanggil khodam malaikat. Nah, itu batil luar biasa. Tidak benar. Ya, makanya dalam kitab Fawaidul Makkiyah, di dalam kitab Fawaidul Makkiyah, ya, sejarah ilmu tilasmun itu kan salah satu cabang dari ilmu sihir. Sejarahnya adalah dengan menetapkan asma-asma tertentu, nama-nama tertentu yang nantinya dikaitkan dengan nama malaikat. Ya, yang katanya kalau asma itu diucapkan sekian kali, dirituali dengan ritual tertentu, maka malaikat akan menjadi khodamnya untuk menaklukkan jin yang ada di sekeliling si pengamalnya. Seperti itu. Gitu, Mbak. Siap, kita lanjut Ustadz. Di pertanyaan kedua, menyinggung yang tadi soal kondisi anak indigo di zaman Rasulullah Ibnu Sayyad. Nah, ketika kondisi anak indigo ini kan juga semakin banyak pada saat ini di masa modern. Anak kecil itu kan yang tadi, notabene masih bersih dari dosa. Lalu ketika si anak mempunyai kemampuan indigo, bahkan misalnya dia belum akil balik, apakah ini faktor dari dirinya sendiri atau memang ada faktor gangguan jin dari orang tuanya yang menurun ke si anak? Hal tersebut, kalau anak ya, dia diganggu dari kecil, maka faktor yang paling utama adalah faktor dari orang tuanya, Mbak. Saya akan jelaskan tentang apa yang namanya al-qurban. Kalau dalam bahasa Indonesia, al-qurban ini sering disebut sebagai tumbal. Khususnya di dunia supranatural, orang-orang yang senang ilmu-ilmu yang demikian ya. Tumbal atau kurban dijelaskan oleh guru saya, Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdul Hafidhullah Ta'ala, perihal mewariskan ilmu sihir kepada orang lain. Beliau mengatakan, as-sahiru fi bidayati amalihi as-sahiru fi bidayati amalihi bima tu'allimuhu yudhillu fi adadil hawati minas sahara la yaqdiru illa ala a'mali sihril basitah as-sihrul adi. Pada tahap awal penyihir melaksanakan apa yang telah dia pelajari, ya, dia masih setara dengan penyihir-penyihir amatir lainnya. Jadi tidak bisa melakukan sihir kecuali hanya sihir yang basit, sihir yang sederhana. Wa huwa sihrun yasirun amaluhu, yakni sihir yang mudah diamalkan, ya, yang ritualnya mudah. Wa yasiru hilluhu, dan juga mudah untuk dihancurkan pengaruh sihirnya. Walakin liyadkhula fi zamratil muhtarifina la budda an yaquma bi sani'in yurda iblis. Ya. Tetapi untuk memasuki tahap penyihir yang profesional, dia harus mengerjakan apa yang diridhoi oleh iblis. Fayatlubu iblisa minhu fayatlubu iblisu minhu af'alan wa aqwalan minal kufril bawah. Maka iblis akan meminta kepada orang tersebut untuk mengerjakan ritual-ritual dan mantra-mantra yang di dalamnya terkandung kekufuran yang luar biasa. Kai yujannidu lahu minal jinni man yaqumuna bitanfidhi ma yatlubuhu minhum. Supaya iblis nanti akan membekali tentara-tentara bangsa jin untuk melakukan apa yang dititahkan oleh orang tersebut. Wa fin nihayati wa ba'da dhulu'ihi fi sihri yatahattamu alaihi an yurita sihra li syakhsin akhar. Dan pada puncaknya, ketika orang tersebut sudah mencapai tahap master, ya, master sihir, dia diwajibkan untuk mewariskan ilmu sihirnya kepada orang lain.
wajib, Mbak. Kalau enggak, maka ancamannya dia akan disiksa oleh iblis. Pengaruh-pengaruh sihir yang tadinya untuk menyantet orang lain, untuk kekebalan, maka rasa sakit yang tadinya dipinjamkan oleh jin, sehingga dia ketika melakukan atraksi dia tidak merasakan sakit, maka saat itu juga sebelum sakaratul maut, dia akan merasakan sakit yang luar biasa, sakit yang seharusnya di masa mudanya dia merasakan tapi tidak merasakan. Kalau dia tukang santet, maka rasa sakit yang ada di korbannya akan ditimpakan kepada orang tersebut kalau dia tidak berhasil mengkader orang lain untuk menjadi penyihir-penyihir berikutnya. Maka jelas, kadang kan para mbah-mbah yang memang punya ritual perjanjian, ikatan perjanjian dengan jin, dengan para setan, dia akan luar biasa, getol sekali. Luar biasa sungguh-sungguh untuk mencari kader penggantinya. Dan orang yang akan dijadikan kader penggantinya itulah orang yang paling dia sayangi. Biasanya wetonnya sama, ya, wetonnya sama, karakternya sama. Gimana cara transfernya? Macam-macam. Ada yang ketika sungkem dimasukkan melalui tangan, ada yang dengan dielus-elus kepalanya, ada yang dengan dimasukkan melalui perantaraan minuman atau makanan, ya. Ada yang dengan namanya dituliskan kemudian digantung atau dituliskan dicemburkan ke suatu sumur yang memang dulunya dibuat tempat perjanjian, atau di tempat 3 sungai yang bertemu di situ, macam-macam, tergantung ritual apa yang dulu pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya, seperti itu, Mbak. Dan dalam kitab At-Tasyafi bil Quran dijelaskan juga penafsiran dari Syekh Al-Ballali ketika menjelaskan tentang firman Allah dalam surat Al-Isra, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Berserikatlah kepada mereka pada harta dan juga anak-anaknya. Maka kata Syekh Al-Ballali, ketika setan telah berserikat pada anak-anak manusia, maka anak-anak ini ketika masa kecilnya dia akan dibuat rusuh, dibuat sebab yang menyebabkan perpecahan di kalangan keluarganya. Bukan hanya keluarganya saja, tapi lingkup masyarakat yang ada di sekitarnya. Ada yang dibuat hasratnya selalu berkelahi sama teman-teman sebayanya, masih kecil ya. Ada yang nggak bisa diatur di sekolahnya, melawan gurunya, keras kepala, nggak bisa diatur oleh orang tua atau oleh para ustadznya. Itu adapun berserikat pada harta, kalau memang nanti akan kita bahas juga tentang ciri-ciri jin nasab ya dari segi tugasnya. Kenapa kok orang yang pakai neneknya dulu mengadakan suatu ritual perjanjian, seakan-akan berkarir itu susah, bisnis selalu gagal, ya ini. Ya, bukan dia itu menghalangi rezekinya, tidak. Dalam hadis kan dikatakan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan pernah mati. Lan yamuta, tidak akan pernah mati. Hatta tastakmila ajalah, sampai ajal yang telah Allah tentukan itu betul-betul sempurna. Wa tastawiba rizqaha, sampai rizki yang telah Allah catat untuk orang tersebut juga sudah dipenuhi semuanya. Jadi ketika ada seseorang yang ditetapkan rizkinya untuk bisa pergi jalan-jalan ke Inggris misalnya, ke Jepang, ke Jerman, ya, dan makan sushi, takoyaki atau yang lainnya itu ya, atau ramen ichiraku, maka dia nggak akan pernah mati sampai dia itu menyicipi rizki yang telah Allah tetapkan. Maka tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin jin itu menghalangi rizki seorang hamba, itu tidak mungkin.
Demi Allah tidak mungkin. Karena ini haknya Allah. Bukan jin, nggak bisa main-main ya. Tetapi kenapa jin itu seakan-akan bisa menghalangi rezeki manusia, menghalangi karirnya, hasratnya yang dibuat meluap-luap untuk tabdir. Makanya dalam surat Isra juga dijelaskan innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadir suka menghambur-hamburkan harta. Kanu ikhwanas syayatin. Dia adalah saudara-saudara atau teman-teman dekatnya setan. Itu yang dibuat melunjak sama setan. Bukan hartanya ditahan, tidak bisa. Sangat-sangat tidak bisa. Ya, dalam hadis qudsi kan dijelaskan. Kalau seluruh manusia dan jin berkumpul untuk mencelakakan engkau. Ini hadis arba'in, hadisnya arba'in. Ya, wasiatnya Rasulullah kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau seluruh manusia dan jin berkumpul untuk mencelakakan engkau, ya, dengan sesuatu yang tidak Allah tuliskan untukmu, maka mereka tidak akan bisa mencelakakanmu. Kalau seluruh manusia dan jin hendak memberikan manfaat kepada engkau terhadap dengan suatu kemanfaatan yang Allah tidak tuliskan untukmu, niscaya mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat tersebut. Makanya dalam sunnahnya kita juga disunahkan ketika selesai sholat kita membaca Allahumma la mani'a lima a'taita ya wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini zikir rutinan yang harus kita baca sebenarnya ya. Bebas sih, tapi ini adalah salah satunya. Ya Allah, tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menghalangi rezeki yang akan engkau berikan, atau sesuatu rezeki yang telah engkau berikan atau yang akan engkau berikan. Dan tidak ada wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberikan, ya, tidak ada yang bisa memberikan sesuatu rezeki yang tidak Allah tetapkan untuknya. Seperti itu, Mbak. Maka pada hakikatnya ya sifat takdir itu israf yang dilakukan, lunjakan sama para setan itu. Gitu ya, Mbak. Nanti akan saya berikan rumus supaya bisa lepas dan kalau bisnis bisa lancar lagi. Walaupun kakek neneknya, bapak ibunya, ya, atau sanggahnya, buyutnya, utak-utak siurnya pernah melakukan ritual pesugihan yang katanya bisa meminjam harta atau rezeki 7 turunan di bawahnya. Baik, silakan lanjut dulu. Siap. Lanjut dari tadi, permasalahan berarti kalau anak indigo sudah pasti itu ada keturunan dari orang tua atau leluhur-leluhurnya ya, Ustaz ya. Jadi tidak mungkin dengan serta-merta tiba-tiba gitu bangun tidur sakit terus tiba-tiba menjadi indigo. Pasti ada unsur yang ditelisik dari masalah keturunan. Nah, selain tadi unsur weton dan juga sifat yang menjadi salah satu ciri anak indigo, apakah ada ciri lain, misalnya anggota tubuh, tanda di tubuh, atau misalnya sakit yang bisa dikorelasikan sebagai tanda bahwa orang ini berpotensi indigo? Nah, mungkin saya bahas lebih sederhana, saya sederhanakan saja ya pembahasannya. Untuk mengenali anak-anak kita atau adik-adik kita yang punya bakat indigo, kita bisa lihat dari kecilnya. Pertama, ya, orang-orang yang memiliki bakat indigo, dia mempunyai jiwa tua. Jiwa tua. Ya. Jiwa tua maksudnya bagaimana? Dia itu kecil-kecil sudah pintar menasehati. Kata-katanya bijaksana. Mampu menyelesaikan masalah dengan teman-temannya, tidak seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Dan kalau dinasehati sama orang yang lebih tua, dia akan balik menasehati. Dengan nasihat yang masuk akal. Bukan nasihat anak kecil, enggak. Nasihat yang sangat masuk akal. Gitu ya.
Makanya hal yang demikian pula yang menjadikan ketika dia di sekolah memiliki masalah yang saya rasa serius itu. Karena guru-gurunya kewalahan. Wah, ini anak sudah tidak bisa diatur lagi nih. Karena apa? Jin yang ada di dalamnya akan berkata, kamu tuh umur baru 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun mau menasehati saya yang umurnya sudah ratusan tahun. Ya, maka dia akan berkata di dalam batin anak yang dia ikuti itu untuk tidak mau kalah terhadap gurunya, ustadznya, atau bahkan orang tuanya sendiri. Perfeksionis. Ya, jadi kalau pekerjaan itu belum betul-betul sempurna, tanpa cacat, dia nggak akan berhenti. Akhirnya depresi sendiri. Karena manusia diciptakan oleh Sang Maha Sempurna untuk tidak melakukan kesempurnaan yang hakiki. Sempurna yang hakiki milik Allah yang Maha Sempurna. Kita hanya berusaha sesempurna mungkin. Manusia tempatnya salah. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Ya kan? Manusia tempatnya salah dan lupa. Justru kalau kita salah dan kita khilaf, itulah sempurnanya manusia. Kalau manusia tidak pernah salah, manusia tidak pernah khilaf, itu bukan manusia. Itu batu. Itu patung. Ya. Patung itu. Patung nggak pernah salah itu. Nggak pernah punya dosa. Ya. Gitu ya. Siap. Terlalu pendiam. Jika berucap cenderung meninggi. Tahu meninggi maksudnya ya? Iya, intonasinya tinggi. Enggak, suka mengunggulkan diri sendiri. Ya, suka. Ada yang komen Ustadz ngegas aku. Jadi kalau saya suaranya nggak keras ini ketutupan masker ini. Yang dimaksudnya itu ya, mengunggulkan diri, hasrat pengen dipuji sama orang-orang di sekitarnya itu capernya ya, capernya itu luar biasa. Keras kepala, nggak mau diatur, ini tadi itu sudah. Ramah dan lemah lembut, tapi punya karakter pendendam dan mudah hasad. Mempunyai bakat psikopat, pandai bersandiwara, berbohong untuk menutupi salahnya, kurang empati dan sering melihat pemandangan yang tragis. Dia kuat untuk melihat hal yang berdarah-darah, sesuatu yang menyeramkan. Disuruh gambarnya pocong, genderuwo, kuntilanak. perlu dicurigai. Anak kecil hobinya kok gambarnya hantu. Itu juga harus dicurigai. Asik dengan dunianya sendiri, kecanduan game online tanpa kenal waktu, ini salah satunya juga ya. Makanya jangan suguhi game online. Nah, itu bisa jadi salah satu pendukung untuk memunculkan bakat indigo, jin nasab yang ada dalam diri seseorang. Sering melamun dan termenung, gemar menyendiri dan tidak suka keramaian, banyak berangan. Jadi angan-angannya tinggi sekali tapi kerja nyatanya kurang. Itu dia. Kalau ada orang zaman sekarang yang angan-angannya tinggi, kerjanya kurang, mungkin dia ada jin nasab. Berarti dia potensi untuk pewaris ya? Ya. Apalagi tadi puitis, Mbak. Wih, serius. Anak kecil loh ya, bukan usia dewasa. Puitis, pinter ngerayu. Ya, dari jin pengasihannya itu. Kalau memang betul ada jin pengasihan dari dari leluhur-leluhurnya. Dan lain-lain ada banyak. Nah, tadi kan tanya, ya, tadi tanya, kira-kira apa yang menyebabkan, gangguan penyakit apa yang jadi gangguan paling utama ya, ciri utama orang yang ada jin nasab. Di halaman 242 di buku saya ini saya jelaskan
penyakit utama bagi orang-orang yang kena gangguan jin nasab adalah memiliki penyakit lambung serius, Mbak. Punya penyakit serius di area lambung dan pencernaannya. Kenapa kok lambung? Ya, karena organ lambung adalah organ yang pertama kali dirusak oleh setan pada awal mula kelahiran manusia di muka bumi ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam yut'inu syaitanu fi janbaihi bi isba'aihi hina yuladu." Ketika dilahirkan, setiap manusia ditekan lambungnya oleh setan dengan kedua jarinya. Al-Qurtubi menjelaskan, "Hadza ta'nu minas syaitani huwa ibtida'ut taslir." Tusukan inilah yang menjadi permulaan gangguan setan untuk seluruh manusia. Di sini dikatakan kullu bani Adam, seluruh manusia, kecuali Maryam dan juga putranya Nabi Isa alaihi salam. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Nah, Rasulullah gimana ya? Rasulullah jelas itu tidak ditusuk gitu ya. Makanya kebanyakan orang punya penyakit jin nasab, pasti pencernaannya juga bermasalah. Selain itu, dia juga sering tinggal di area boyok di pinggang, tulang lumbal ya. Di sini dikatakan wa aktsarul amakin allati yastaqirru fiha al-jinniyyu liyatamakkana min as-sayturah 'ala al-jihazil 'usbi amakinut tajammu'atil 'usbiyyah. Kebanyakan tempat-tempat yang ditinggali oleh jin untuk menguatkan pengaruhnya pada sistem syaraf pusat manusia adalah tempat-tempat berkumpulnya saraf. Wa min ahammiha al-mukh wa asfal 'umudul faqri. Yang paling besar pengaruhnya adalah otak dan tulang belakang bagian lumbal alias area pinggang. Di area pinggang. Ya. Wa hadza huwa sababur ra'isiyyu fi su'uril maridi bisuda'id da'im wa alamidh dhahr. Dan inilah yang menjadikan sebab utama pasien merasakan pusing terus-menerus dan juga nyeri pinggang yang berkelanjutan. Nah, kalau jin tinggal di area tulang pinggang, ya, di tulang lumbal, di pinggang manusia, maka korban akan sering mengalami sembelit, susah buang air besar. Kita sering ya, sering sekali menangani pasien yang punya masalah sembelit. Ya kan? Mudah masuk angin. Khususnya pengen kentut kalau lagi sholat atau mau sholat. Sering diare. Usus besarnya meradang. Sering kram. Punya masalah kesulitan bernafas. Susah buang air kecil. Yang dimaksud susah buang air kecil, kalau pipis itu tidak tuntas, Mbak. Kenapa demikian? Supaya jin nantinya bisa menggelincirkan manusia disiksa di dalam kuburnya karena air kencingnya nyiprat-nyiprat atau tidak tuntas ketika dia itu pipis. Itu harus diobati, ya. Dan permasalahan di kandung kemih tadi juga sama. Iya. Masalah pada sirkulasi haid. Nah, ini sering ya. Orang kena jin nasab, haidnya kadang sangat-sangat tidak lancar atau sangat sakit sekali. Kemudian impotensi temporer. Saya nggak akan bahas lebih dalam. Keguguran kandungan. Sering gugur kandungannya. Sering juga ya ini. Pokoknya kalau dia gugur, biasanya ibunya atau neneknya punya pengalaman keguguran juga. Perubahan kestabilan jiwa, sakit lutut, sering mengompol, mudah mengompol ya, dan kaki sering merasakan dingin. Ini rata-rata orang kena jin nasab, semuanya persis mengalami hal-hal yang demikian. Begitu Mbak, silakan dilanjut dulu pertanyaan.
sebenarnya mungkin akan jadi panjang lagi, tapi si ciri-ciri medis itu tadi, Tat, bagaimana cara membedakannya memang murni medis atau memang ada gangguan jin? Jadi kalau untuk membedakan seseorang itu kena gangguan jin atau kena sakit secara medis secara murni, itu bisa kita lihat dari pembandingan. Jadi kita mengumpulkan beberapa ciri-ciri yang ada. Oke. Ya misal ciri-ciri seperti ini kan mungkin di penyakit-penyakit medis ada ya. Tapi kita harus lihat juga apakah dia misalnya sering sembelit, dia sembelit itu punya masalah di sirkulasi haidnya. Kita mesti cek juga mimpinya bagaimana, kesehariannya bagaimana, bisa melihat hal gaib atau tidak, punya pengalaman supranatural yang menakutkan atau tidak. Nah, ini mesti kita lihat semuanya. Artinya jika memang ada orang yang menonton di sini, Ustadz, ketika memang dia memiliki ciri-ciri yang tadi disebutkan medis, artinya juga dia harus menambahkan itu tadi mimpi, lalu garis keturunan, itu tadi ya, unsur-unsur itu untuk mengecek apakah murni medis atau memang ada unsur gangguan jin nasab ya. Betul. Jadi jangan gegabah. Harus dicek dulu. Kalau bisa ya tanya ke perukiahnya boleh. Gitu sih. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, kondisi indigo, Ustadz, yang tadi dialami, baik itu misalnya oleh orang tuanya atau misalnya si anak keturunannya, ini sebenarnya, Ustadz, jin yang menempel ini memang karena unsur korinnya kah atau karena khodam? Gimana? Jin yang nempel? Iya, jin yang menyebabkan dia menjadi indigo, itu berarti khodamnya? Khodam. Kalau korin kan semua orang ada. Kalau korin semua orang ada, termasuk Rasulullah SAW juga ada korinnya. Cuma korin beliau kan sudah dimasukkan Islam. Ya, entah itu saleh atau orang toleh, ya semuanya ada korinnya. Tapi khodam nggak semuanya ada, kecuali mereka-mereka yang mengadakan perjanjian dengan para setan. Jadi yang menimbulkan efek-efek indigo itu ya dari khodam-khodam tersebut, bukan dari korin. Baik. Tapi benar, ini ada yang menarik ya, dalam kitab As-Sawa'iqul Hariqah ala Sayatinil Marida wa Sahara, Syekh Abdul Malik Az-Zaghabi menjelaskan korin juga kadang punya peranan, Mbak. Punya peran besar juga untuk menambah kesaktian orang-orang indigo. Contohnya gimana? Contohnya yang pernah dilakukan oleh, saya lupa ya, nama ulamanya siapa. Nanti saya buka lagi. Pokoknya jelas ada ulama datang kepada orang yang katanya bisa membaca pikiran orang. Ini beda bukan di zaman Nabi. Sudah agak kesini nih ya. Nah, ketika beliau hendak menguji orang tersebut, beliau mengambil 12 kerikil. Beliau sudah hitung, ada 12. Dimasukkan kerikil tersebut, digenggam dan dimasukkan ke dalam kantong beliau. Saat bertemu, ditanya, apa yang ada di genggamanku? Kata orang tersebut, kerikil. Berapa jumlahnya? 12. Si ulama tersebut tidak heran. Ya, setelah itu beliau buang kerikilnya, beberapa kerikilnya ke belakang, dipindah ke tangan kirinya, dimasukkan ke satu. Ditanya lagi, sekarang berapa jumlah kerikil yang ada di tanganku ini? Orang tersebut menjawab, aku tidak tahu. Kenapa demikian? Yang pertama kamu tahu, yang kedua kamu nggak tahu. Karena yang pertama, kamu sudah menghitungnya. Kamu sudah tahu jumlahnya. Sehingga korinmu mengabarkan kepada korinku. Kata orang tersebut. Adapun yang kedua, kamu tidak mengetahuinya, sehingga korinmu tidak mengetahui dan tidak bisa mengabarkan pada korinku. Jadi ada sebuah asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya satu korin manusia bisa menghembuskan was-was untuk mengabarkan apa yang terjadi pada orang tersebut pada korin orang yang memiliki ilmu
sihir dalam tanda kutip ya, memiliki indera keenam ya, memiliki indera keenam. Jadi seperti itu. Cuma korin bukanlah satu-satunya penyebab, bukanlah penyebab utama yang menjadikan orang itu indigo. Itu ya Mbak. Menjadikan orang tersebut mempunyai indera ke-6. Gitu. Siap. Di sisa waktu, Ustaz, apa yang bisa dilakukan dengan kondisi terbatas seperti ini? Misalnya ruqyah mandiri, dia punya potensi indigo, ciri-ciri medisnya ada, ciri-ciri yang tadi masalah weton ada, lalu memang udah kelihatan lah dari sirkulasi keturunannya, memang ada unsur-unsur perjanjian tadi. Dari orang yang menonton di sini bisa dinasehati Ustadz, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka punya ciri itu, Ustadz? Jadi yang pertama adalah dengan mengenali diri sendiri. Seperti pembahasan yang kemarin sudah kita bahas tentang sadar diri ya, ilmu sadar diri. Kemudian melakukan ruqyah yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan kemudian dipadukan dengan beberapa ayat-ayat yang dapat mendukung proses penyembuhan penyakit medis maupun non medis yang terjadi pada orang-orang indigo. Seperti contohnya susah punya keturunan, ya. Kemudian sirkulasi haidnya tidak lancar, sering pendarahan haidnya, kemudian bisa melihat hal gaib, maaf, dibuat keterbelakangan mental, ya, karena dijadikan tunggal, kemudian dibuat, apalagi ini di buku saya nih, bisa mendengar suara-suara gaib, maka itu semua sudah saya tuliskan di buku Risalah Pelebur Jin Leluhur. Ini seperti itu, Mbak. Yang paling penting, siap, jangan tinggalkan prinsip tauhid kita. Siap. Dalam artian, ya, menjadikan Allah satu-satunya yang paling dicinta, paling ditakuti, dan paling diprioritaskan di seluruh keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilahi al-marji wal ma'ab. Jangan menyerah. Buat yang tadi tanya berulang-ulang berapa kali diruqyah, artinya tidak ada batasan berapa kali diruqyah ya Ustadz. Jangan menyerah ya. Nanti di Artinya live selanjutnya kita bahas itu ya Mbak. Berapa kali diruqyah sih harus sampai biar bisa sembuh, nanti akan dibahas lah, insya Allah. Tuh, buat yang tadi sudah nanya berulang-ulang berapa kali ruqyah sih harus sembuh, dan kenapa kalau saya udah diruqyah kok nggak hilang-hilang jinnya gitu. Malah menjadi semakin paranoid. Nanti saksikan live selanjutnya ya. Assalamualaikum. Mas Salama. Waalaikumsalam.